Pada masa kini, jarang sekali kita temukan praktek ibu susu. Namun, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, praktek ibu susu ini adalah hal yang lazim. Bahkan, ini adalah hal yang biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memiliki ibu susu. Siapakah ibu susu beliau? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mari kita ikuti jejak Sang Rasul. Salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin. Sebelumnya, kita telah mengenal sosok ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aminah binti Wahab. Namun, selain beliau, ada beberapa sosok wanita lainnya yang sangat penting dalam masa-masa awal kehidupan sang Rasul. Mereka adalah ibu susu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di kalangan umat Muslim, nama Halimatus Sa'diyah adalah yang paling sering didengar ketika kita membahas tentang ibu susu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kendati demikian, sebenarnya ada lagi ibu susu lainnya yang pernah menyapihi dan mengasuh Nabi besar Muhammad Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya, sosok mereka memang jarang sekali dibahas dalam sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka adalah sosok-sosok yang tak kalah penting dan berjasa di awal masa kehidupan junjungan kita. Pemirsa MTA, inilah Jejak Sang Rasul, sebuah program yang akan mengupas kehidupan Nabi mulia Muhammad SAW dari masa kelahiran beliau, masa kenabian beliau, hingga kewafatan beliau. Ya qalbi yazkur Ahmada, aynal huda mufnil ida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Pemirsa, berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, tentunya setelah beliau dilahirkan, tidak akan lepas daripada masalah yang berhubungan dengan penyusuan beliau. Pertama kali beliau dilahirkan, beliau disusui oleh ibu beliau yang bernama Siti Aminah. Tetapi dalam satu versi lain mengatakan bahwa ada wujud lain yang menyusui beliau. Tetapi dalam buku Sirat Khataman Nabiyyin dijelaskan bahwa pertama kali yang menyusui beliau adalah ibu beliau sendiri. Kemudian oleh ibu beliau diserahkan kepada seorang bernama Thuwaibah, budak dari Abu Lahab, paman Nabi SAW dari garis ayah beliau. Sebagai tanda syukur dari Abu Lahab karena kelahiran keponakan beliau yang bernama Muhammad ini, yang notabene adalah seorang anak yatim, akhirnya beliau membebaskan budak yang bernama Thuwaibah ini. Beliaulah yang menyusui untuk pertama kali ya dari pihak yang bukan ibunya untuk bayi yang bernama Muhammad. Dalam satu referensi ya disebutkan ya
ada berapa lama di sana, ada referensi yang menyebutkan bahwa lamanya selama 4 bulan, kemudian dikembalikan lagi kepada ibunda beliau yaitu Siti Aminah. Nah, ini satu hal yang boleh dikatakan yang kita patut ketahui karena mengenai Thuwaibah ini jarang diceritakan. Oleh karena itu, kalau ditanya ibu susu pertama dari Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Jawabannya adalah Thuwaibah. Kemudian setelah dikembalikan kepada ibunda beliau yaitu Siti Aminah, nah situasi di Bani Hawazin ya, dari kaum Hawazin ya. Kaum Hawazin itu satu kabilah, kemudian ada sub kabilahnya itu bernama Bani Sa'ad. Pada saat itu di lingkungan mereka dalam kondisi krisis ekonomi, sehingga kebiasaan mereka itu mencari nafkah atau mencari penghidupan itu di kota Makkah. Dengan cara apa? Biasa mereka menyusui anak-anak orang penting di kota Makkah itu. Caranya mereka datang ke Makkah, kemudian mereka melamar bayi yang akan mereka susui, ya. Setelah disetujui oleh kedua orang tuanya, baru mereka bawa ke kampung halaman mereka untuk mereka susui selama waktu yang telah ditentukan. Nah, begitu dari Bani Sa'ad ini. Dari Bani Sa'ad ini ada satu wanita yang bernama Halimah, atau kita sering dengar dengan nama Halimatus Sa'adiyah. Itu terkenal kalau di Indonesia, terkenal Halimatus Sa'adiyah. Ibu susu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang paling masyhur. Ya, kalau Thuwaibah tadi jarang diketahui, tapi kalau Halimah As-Sa'adiyah ini betul-betul diketahui, terutama pelajaran-pelajaran di sekolah banyak membahasnya. Pemirsa yang berbahagia, bagaimana keadaan Halimah As-Sa'adiyah ketika beliau berjalan dari Bani Sa'ad menuju kota Makkah. Keadaan beliau pada saat itu dalam krisis ekonomi. Lalu mereka datang ke kota Makkah bersama teman-temannya. Teman-temannya sudah dapat bayi-bayi untuk yang disusui. Hanya beliau yang belum mendapatkan bayi untuk disusui. Karena apa? Karena yang dicari memang yang orang tuanya masih lengkap. Ya, ada ayah dan ibunya, bahkan yang penting adalah karena ini masalah ekonomi yang bisa membayar. Coba bayangkan pemirsa, semua teman-teman yang lain sudah mendapatkan bayi yang akan disusui. Pertama kali Halimah As-Sa'adiyah ini ketika melihat bayi yang bernama Muhammad ini, beliau tidak berani untuk mengambil karena memang beliau seorang anak yatim. Memelihara bayi namanya Muhammad, ya bagaimana ekonominya, penghasilan dari mana? Sementara teman-teman yang lain dari Halimah As-Sa'adiyah mereka sudah dapat. Mereka pulang dengan kebahagiaan membawa bayi-bayi yang akan memberikan manfaat untuk ekonomi mereka. Tertinggallah Halimah As-Sa'adiyah bersama suaminya yang bernama Harith. Pada akhirnya karena Halimah As-Sa'adiyah tidak mendapatkan bayi untuk disusui, beliau berpikir setelah berkonsultasi dengan suaminya, daripada pulang dengan tangan kosong, mending kita ambil ini bayi yang bernama Muhammad. Dan diizinkan oleh orang tua bayi yang bernama Muhammad tadi, yaitu Siti Aminah. Akhirnya bayi ini dibawa ke Bani Sa'ad, ke kampung halaman mereka. Dalam kondisi seperti ini, coba bayangkan pemirsa, teman-temannya pulang dengan kebahagiaan karena mendapatkan anak atau bayi yang memiliki orang tua yang mampu dan lengkap. Sementara Halimah As-Sa'adiyah ini pulang dengan membawa bayi yang yatim. Tetapi apa yang terjadi pemirsa? Kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah yang lain, Halimah As-Sa'adiyah terheran-heran, terkaget-kaget ketika dalam perjalanan pulang dari Makkah ke Bani Sa'ad, kendaraan yang beliau pakai itu mengalami perubahan. Pertama tadinya lemah, tetapi ketika bayi ini diambil, kendaraan menjadi kuat. Air susu beliau yang tadinya kurang deras menjadi deras. Hanya untuk seorang bayi yang namanya Muhammad ini.
keberkatan demi keberkatan didapatkan dalam keluarga ini. Orang-orang pada heran, mengapa bisa seperti ini? Maka dalam satu perkataan Siti Halimah As-Sa'diyah menyampaikan bahwa semenjak kedatangan bayi yang bernama Muhammad ini, kesusahan kami menjadi lenyap, ekonomi kami menjadi baik, dan banyak hal-hal berberkat lainnya yang kami rasakan. Luar biasa, Masya Allah. Dan tidak hanya itu, warga-warga yang ada di sekitar mereka itu menjadi terheran-heran bagaimana mereka bisa seperti ini. Rupanya mereka mendapat tabaruk dari bayi yang namanya Muhammad ini. Nah, selain itu, bayi yang namanya Muhammad ini itu ada dua saudara susu yang lainnya, yaitu yang pertama adalah Abdullah, ya namanya Abdullah ya. Bukan ayahnya ya, Abdullah. Yaitu yang merupakan anak dari Al-Haris tadi. Kemudian kedua adalah Syaimah. Syaimah ini yang lebih tua ya, dari kakak daripada Abdullah, kakak perempuannya. Namanya Syaimah. Nah, Syaimah inilah yang banyak membantu Halimah As-Sa'diyah untuk merawat Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW pada masa kecil. Kemudian pemirsa, setelah 2 tahun dipelihara oleh Halimah As-Sa'diyah, maka Halimah As-Sa'diyah segera kembali ke Makkah Al-Mukarramah untuk mengembalikan bayi yang namanya Muhammad ini kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Setelah sampai di Makkah, bayi tersebut ya Muhammad diserahkan kepada ibunya, ya, yaitu Aminah. Tapi beliau merasa berat untuk memulangkan bayi ini. Karena apa? Karena cinta sekali, karena banyak manfaat yang beliau dapatkan dari bayi ini. Pada akhirnya dengan penuh pengharapan meminta lagi supaya ibunda dari Nabi SAW bersedia untuk ya bayinya itu diserahkan lagi kepada Halimah As-Sa'diyah untuk tetap dipelihara oleh Halimah As-Sa'diyah tadi. Walaupun berat, pada akhirnya Siti Aminah, ibunda dari Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW, menerima hal itu dan akhirnya dikembalikan kembali ke Bani Sa'ad untuk dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah. Dan sampai di sana pemirsa, banyak kebahagiaan yang mereka dapatkan. Tetapi pada usia mereka ya, usia Muhammad ya, bayi yang bernama anak yang bernama Muhammad, karena usianya sudah 4 tahun ya, jadi sudah bayi ya. Sudah kita katakan sudah anak-anak. Akhirnya apa pemirsa? Ketika Muhammad, anak yang bernama Muhammad tadi sedang bermain-main sendirian, dia didampingi oleh saudara sepersusuan beliau yaitu Abdullah dan Syaimah tadi. Tiba-tiba datang 2 orang berjubah putih menangkap anak yang bernama Muhammad ya, Rasulullah SAW. Kemudian dibaringkan di atas tanah. Lalu mereka membelah dada dari bayi anak yang bernama Muhammad tadi. Sehingga 2 saudaranya tadi akhirnya lari ketakutan dan memberikan laporan kepada ibundanya Halimah As-Sa'diyah bahwa Muhammad ditangkap oleh 2 orang tidak dikenal dan dibelah dadanya. Akhirnya dengan penuh ketakutan, tiba-tiba datanglah mereka ke tempat tadi. Ya, ternyata tidak ada apa-apa. Tapi dapat Rasulullah SAW, yaitu bayi anak yang bernama Muhammad tadi itu dalam kondisi seperti ketakutan. Kemudian beliau menceritakan bahwa ada 2 orang yang datang, ya, membelah dada beliau dan seperti ada yang dicari. Kemudian setelah ditemukan, mereka ambil dari tubuh beliau itu, dari dada beliau itu dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, kemudian beliau pulih kembali. Nah, inilah yang membuat Halimah As-Sa'diyah menjadi ketakutan setelah berdiskusi dengan suaminya ya Al-Harith. Akhirnya apa? Mereka sepakat untuk segera mengembalikan anak yang bernama Muhammad ini kepada kedua orang tuanya, dan pada akhirnya Muhammad ya ini dikembalikan ke ibunda beliau yang tercinta, yaitu Siti Aminah setelah 4 tahun. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan memang bahwa anak yang bernama Muhammad ini, bayi Muhammad kemudian jadi anak ini bersama dengan Halimah Sa'diyah itu pada sampai usia di umur 5 tahun. Tetapi dalam sirah Khataman Nabiyyin disebutkan 4 tahun. Jadi tidak masalah karena memang cara menghitung saja atau riwayatnya saja. Tetapi yang jelas kebersamaan ini selalu ada bersama Halimah Sa'diyah sampai lebih dari 4 tahun.
Nah, ini pemirsa yang berbahagia. Jadi itulah masa-masa penyusuan Nabi SAW. Jadi 2 tahun, kemudian ditambah 2 tahun lagi, lalu dipulangkan kepada ibunda beliau yang tercinta, Siti Aminah, ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يا قلبي يذكر أحمدا أين الهدى مفني العدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Pemirsa yang berbahagia, barusan saya melewatkan surah An-Nisa ayat yang ke-24. Dalam ayat ini, satu hal penting yang dibahas adalah mengenai status ibu susu. Apa alasan Islam membolehkan praktek ibu susu? Karena menyusui itu adalah hal yang penting dan itu adalah hak bayi, maka Al-Quran menetapkan bahwa hendaklah seorang ibu itu yang melahirkan itu menyusui anaknya selama 2 tahun. Nah, itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Saya tilawatkan ayatnya. Allah berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain." Ya, dan ibu-ibu yang melahirkan itu hendaklah menyusui anak-anak mereka 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimma radha'ah. Petunjuk ini bagi siapa yang hendak menyempurnakan masa menyusui. Jadi, kalau kita ingin menyempurnakan masa menyusui, maka sempurnakan dengan 2 tahun. Ini hak daripada anak kita dan ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun ada ibu yang sakit, yang sering kita temukan ada ibu yang tidak bisa menyusui anaknya karena faktor kesehatannya. Oleh karena itu Islam memberikan keringanan dengan apa? Dengan boleh diberikan kepada wanita lain yang menjadi ibu susunya. Nah, ini penting. Supaya apa? Yang dikatakan sebagai vitamin utama, sumber kesehatan utama, susu. Nah, itu bisa didapatkan oleh bayi kita. Ini merupakan bentuk kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan dalam Al-Qur'an Karim. Maka ambillah hal ini dengan sebaik-baiknya. Seperti halnya Nabi SAW mendapatkan air susu, air murni dari wanita yang pertama tadi telah kita bahas di pembahasan, yaitu dari Thuwaibah dan juga dari ibu susu beliau Halimah As-Sa'diyah. Ini penting untuk dicontohi. Jadi jangan kita biarkan anak kita tidak mendapatkan susu. Pemirsa yang berbahagia, kita lihat ibu susu dalam Islam menduduki posisi yang sangat mulia, yaitu sebagai mahram atau muhrim. Jadi manakala kita memiliki ibu susu atau seorang ibu memiliki anak yang disusui, maka hukumnya haram untuk dinikahi. Jadi tidak boleh untuk dinikahi. Artinya apa? Status dari anak yang disusui atau ibu susu kita itu seperti orang tua dan anak kandung. Sebab apa? Karena darah yang mengalir di dalam tubuh anak tersebut itu adalah darah yang
yang berasal dari air susu ibunda yang tercinta tadi. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat pernah bersabda bahwa dalam tafsir ya Al-Qur'an dan terjemahannya singkat di sini disebutkan begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pernah bersabda bahwa anggota keluarga dari ibu inang termasuk muhrim seperti halnya anggota keluarga dari ibu kandung. Oleh sebab itu, mengawini saudara-saudara sepersusuan atau saudara-saudara sepersusuan, anak-anak sepersusuan dan seterusnya adalah haram. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau kita punya ibu susu atau anak yang disusui, pemirsa, ini yang harus kita ambil pelajaran. Jangan sekali-kali ya, jangan sekali-kali kita menikahi, haram hukumnya. Ini pelajaran juga kalau kita punya anak, jangan sembarangan untuk memberikan disusukan oleh orang lain. Jadi seorang ibu bertanggung jawab. Kalau tidak mau ada ibu sepersusuan, ya maka jaga itu anak-anak kita dari susuan orang lain. Kalau kita memberikan kepada wanita lain, ya untuk kita berikan dia menyusui anak kita, maka hati-hati. Harus mengerti bahwa ada hukum, ada keharaman kalau nanti anak kita dengan anak tersebut dinikahkan. Nah, itu harus diwaspadai. Jangan sampai, oleh karenanya Islam mengajarkan supaya berhati-hati, jangan sampai kita sembarangan dalam menikahi. Karena saudara sepersusuan itu adalah ibaratnya seperti saudara kandung karena hukumnya sebagai muhrim. Muhrim itu terlarang nikah. Oleh karena itu mari kita berjaga dari hal-hal yang macam ini. Pemirsa yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Demikianlah pemirsa pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti jejak Sang Rasul pada episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.